Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu, tersangka fitnah Jokowi Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya harus terangkannya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi saya jemput aktor utamanya. Girisang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girisang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum dan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Dan saya juga orang yang... Saksi ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjudged. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo CS ajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Ya, mereka ajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding.
datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menambah daftar saksi dan ahli dalam penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, pemirsa, Girsang menjelaskan pihaknya telah mengajukan 6 ahli dan 3 saksi dalam proses hukum dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Salah satu nama yang diajukan sebagai saksi yakni akademisi Rocky Gerung. Girsang pun menegaskan penambahan saksi dan ahli telah sesuai prosedur hukum. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk meluruskan sejumlah spekulasi di masyarakat. Ahli yang kita sudah ajukan waktu gelar perkara itu ada 3 orang. Tapi saya nggak perlu spill namanya. Kemudian hari ini kita tambahkan lagi 3 ahli. Berarti total semua 6 ahli. Dan 3 saksi adjudge. Sebagai informasi, ahli yang kita ajukan hari ini adalah satu, saya sebut namanya adalah Rocky Gerung. Dan sudah confirm melalui Dr. Tifa bahwa Rocky Gerung akan menjadi menjadi ahli dalam proses perkara berikutnya. Pemirsa, setelah ditetapkan jadi tersangka, kasus suap izin proyek Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Jawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Taruna Faryadi yang sempat kabur dan tabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan. Mereka kabur kemana, Pak? Sampai nabrak petugas KPK, Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK, Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Prof. Adiaksa. Sebelumnya pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Faryadi.
Namun Trita Luna Faryadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di kantor KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut. Beberapa perkara yang memang belum tuntas dan belum diselesaikan di tahun 2025 bukan karena faktor apapun, tetapi murni karena untuk kecukupan alat bukti. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Jadi lambat sedikit, tapi harus pasti.